nama saya Hoirunisa dari Prodi PAI 1A akan menyampaikan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM. Pengertian dari HAM, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kognitif dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dan negara. Ciri pokok hakikat HAM. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandang politik, atau asal-usul dan bangsa. Tiga, HAM tidak bisa dilanggar. Dan selanjutnya itu perkembangan pemikiran HAM. Pada saat Piagam Madinah, yang HAM dalam Piagam Madinah diklasifikasikan menjadi tiga, diantaranya: satu, hak untuk hidup; dua, hak kebebasan; tiga, hak mencari kebahagiaan. Magna Carta 1215, piagam berjanji antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Yang ketiga itu Revolusi Amerika tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika atau Declaration of Independence, yaitu deklarasi kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang selanjutnya itu Revolusi Pancasila 1789. Revolusi Pancasila adalah bentuk perlawanan rakyat Pancasila kepada rajanya sendiri, yaitu kepada Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan ini memuat tiga hal. Yang pertama, hak atas kebebasan, liberty; yang kedua, hak atas kesamaan, equality; yang ketiga, hak asasi persaudaraan, fraternity. Aplikasi Charter of Human Rights tahun 1981. Pada tanggal 27/1981, negara-negara anggota Organisasi Persatuan Afrika OAU mengadakan konferensi mengenai HAM. Dan konferensi tersebut, semua negara Afrika secara tegas berkomitmen untuk memberantas. Yang selanjutnya yaitu Deklarasi PBB. Deklarasi ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh semua negara PBB di ibu kota Australia, yaitu Wina. Oleh karenanya dikenal juga dengan deklarasi Wina. Hasilnya adalah mendeklarasikan hak asasi generasi ketiga, yaitu pembangunan. Deklarasi ini sesungguhnya adalah reevaluasi tahap 2 dari deklarasi HAM, itu bentuk evaluasi serta penyesuaian yang disetujui semua anggota PBB termasuk Indonesia. Bentuk-bentuk HAM sendiri yaitu hak asasi pribadi, dan kedua hak asasi ekonomi, ketiga hak asasi politik, keempat hak asasi hukum, kelima hak asasi sosial, keenam hak asasi pendidikan. Nilai-nilai HAM universal dan partikular.
HAM universal artinya adalah hak asasi manusia yang dipandang secara luas, umum, dan menyeluruh. Dalam dimensi hak asasi manusia secara universal ini, hak asasi manusia atau HAM dianggap sebagai suatu hal yang paling mendasar yang ada di dalam kehidupan manusia di dunia ini tanpa terkecuali. HAM partikultural, HAM secara partikultural ini biasanya dianut oleh negara yang berkembang maupun negara timur. HAM partikultural di suatu negara ini lebih mengutamakan nilai budaya suatu negara tersebut. Penegakan HAM di sini dikembalikan kepada negara masing-masing. HAM di Indonesia sendiri mendasar kepada hak yang diberikan Tuhan yang juga mengedepankan nilai yang relatif, di mana bisa disimpulkan jika HAM yang dianut di Indonesia ini dipandang secara partikultural. Oh gitu, ngerti teh saya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.